Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat gerobakan gokil semuanya. Sehat ya untuk hari ini ya. Nah, Refly Harun ketemu lawan yang sepadan nih ya. Yang selama ini kita tahu lah, bacot Refly Harun ini kayak nggak ada obat lah ya. Memprovokasi demo dan lain sebagainya lah ya. Dan beberapa hari yang lalu Refly Harun diskakmat habis sampai nggak berkutik oleh Natalius Pique ketika live di TV ya. Seperti apakah sih videonya? Langsung saja ya, kita reaction bersama-sama video berikut ini. Gibran digugurkan dan pemilu ulang. Wow, baru pertama di bawah alam semesta. Jadi kalaupun juga nanti Gibran itu digugurkan, andaikan, ajaib lah. Tuhan Allah ini ikut turut serta dengan kalian baru dikabulkan di MK. Maka Prabowo tetap dilantik Pak. Ini baru calon aja Victor menang. Lawan dengan Maria Jauh. Jadi logikanya sesudah pertandingan selesai, lalu Gibran digugurkan, apakah Prabowo juga digugurkan? Menjadi kontradisio interminis adalah Gibran digugurkan dan pemilu ulang. Wow. Gibran digugurkan dan pemilu ulang. Wow. Lebih lagi tuh. Gimana itu Bung Refly Harun sebagai salah satu penasehat tim hukum di 01? Kok bisa begini kemampuannya? Saya yang bukan sarjana hukum aja saya tahu kok. Kontradiksi interminis. Kontradiksi. Ya, digugurin. Jadi di Malaysia itu jaksa agung itu dokter. Jadi yang sarjana hukum tapi gugat keputusan MK yang final dan mengikat, itulah bodohnya sarjana hukum. Karena final dan mengikat tidak bisa digugat. Itulah bodohnya sarjana. Nah, telak banget ya. Refly Harun hanya bisa celingak-celinguk, pura-pura baca buku. Malu kelihatannya dia sama Natalius Pique. Ngaku-ngaku jadi pengacara hebat. Ternyata nggak punya KTA atau kadaluarsa. Sok-sokan mengajukan ke MK tapi permasalahannya nggak tahu. Apa sih ini sih? Dan kuasa hukum Pak Refly, Pak Said Kemal Yusuf, Julfi, Pak Iksan Prastia dan Pak Pique Aprilia tidak ada kartu anggotanya supaya nanti dilampirkan pada persidangan berikutnya. Berarti Pak Prabowo-nya jomblo kalau diulang. Tuh ganti pasangan. Ganti pasangan. Iya. Ya. Oh, boleh milih pasangan lain. Asal bukan Gibran. Hah? Ya. Asal bukan Gibran. Iya. Oh gitu. Enggak, karena kita belum pernah dengar loh ya bahwa asal bukan Gibrannya belum pernah dengar. Bayangan saya maju seorang diri enggak ya? Karena proses awalnya Gibran bermasalah. Mike. Jadi pertanyaan saya tadi karena belum saya dengar, apakah kemudian Prabowo-nya maju jomblo dalam pemilihan ulang itu atau Gak bisa dong, gak boleh dong. Iya, makanya kan. Silakan memilih pasangan yang lain yang secara hukum dibenarkan. Asal Ya, secara hukum dibenarkan. yang tidak boleh Gibran nih. Ya, Gibran karena bermasalah secara hukum. Sekarang sudah boleh nggak dengan penetapan yang baru PKPU atau apa itu? Itu bermasalah semua. 01, 03 itu kacau sekali. Ya, terutama ini 01 ya. Dan harusnya kalau keberatan terhadap Gibran ini kan berulang-ulang dibilang. Sama misal Hotman Paris bilang, sudah bertemu 5 kali debat kok. Sudah salaman, rangkul-rangkul, masa nggak mengakui orang? Ya kan? Ini kan secara hukum, itu pengakuan itu. Nggak ada keberatan. Waktu mengambil nomor juga, terima aja semua. Harusnya ketika mau dimulai, keberatan. Tapi kan tidak keberatan. Keberatan semua ini, gugatan semua ini ada ketika kalah. Ya kan? Ketika kalah baru ngomong macam-macam. Dan kemudian mereka tidak menempuh. Kalau menurut saya ini, paslon 01 dan 03 itu tidak taat hukum. Harusnya mereka belajar betul ini. Lawyer itu pegangannya adalah undang-undang. Ya. Bukan pendapat, bukan opini, bukan asumsi. Jadi undang-undang. Kalau undang-undang mengatakan kita harus strict. Kenapa? Karena kan kita ikut berlomba. Ikut kontestasi dalam pemilu. Pegangannya ini, undang-undang pemilu.
taat pada undang-undang. Kalau Anda bikin yang lain, waduh itu namanya ngaco namanya. Kita sudah mendengar permohonan paslon nomor 1 dan nomor 3 dalam persidangan ini. Apa yang disampaikan dalam permohonan tersebut, kita tahu penuh narasi-narasi dan asumsi-asumsi yang sedemikian rupa, yang terkesan untuk menggiring opini, seakan-akan kekalahan dari para pemohon adalah karena adanya kecurangan pemilu. Narasi-narasi yang dikembangkan dan yang dibangun seakan-akan rakyat memilih Prabowo Gibran adalah karena kecurangan dan karena adanya bansos. Terus terang, hal ini sangat menyakitkan dan melukai hati masyarakat Indonesia dan menafikan hak mayoritas rakyat Indonesia untuk menentukan pilihannya dengan bebas. Karena rakyat Indonesia memilih Prabowo Gibran sebagai presiden karena mereka mencintai dan menginginkan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Pilihan tersebut dilakukan oleh rakyat Indonesia berdasarkan hati nuraninya. Jadi, kalau dituduhkan dan rakyat dituduh memilih karena adanya bansos, karena adanya kecurangan, itu melukai hati rakyat mayoritas Indonesia yang memilih Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden yang mereka cintai. Yang kedua, pemilu kali ini adalah pemilu yang paling damai dan tentu paling baik, bukan paling buruk seperti yang disampaikan oleh para pemohon. Kalau pemohon dalam permohonannya menyampaikan narasi-narasi yang bersifat asumsi dan tuduhan-tuduhan kecurangan, maka kami, kuasa hukum Prabowo Gibran, tidak akan terpancing dan tidak akan terpengaruh dengan narasi-narasi dan diksi-diksi kecurangan yang dituduhkan. Tetapi kami akan tetap berpegang teguh kepada prinsip-prinsip kejujuran, profesionalisme, sehingga kami akan memberikan analisa juridis untuk membantah dalil-dalil pemohon, dan kami akan membantah dalil-dalil pemohon tersebut tidak dengan narasi-narasi yang asumsi dan asumsi-asumsi, tidak akan menggiring opini. Kami akan sampaikan secara jelas dengan argumentasi hukum disertai dengan bukti-bukti yang ada.